Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi ya. Semoga keadaan kalian selalu sehat, bahagia, dan tentunya semangat selalu ya. Bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru pembelajaran matematika berikutnya. Kali ini kita akan membahas mengenai bab pengumpulan dan penyajian data, khususnya mengenai penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Mari kita berdoa dahulu agar semua kegiatan kita berjalan lancar dan tentunya berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kali ini bermanfaat ya. Kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Di antaranya, yang pertama, kita akan mengetahui pengertian penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Yang kedua, kita akan mengetahui cara menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Dan yang ketiga, kita nanti akan mencoba menyelesaikan masalah terkait penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Jadi, semangat selalu ya. Yang pertama, kita akan mencari tahu pengertian dari penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Perlu kalian ketahui bahwa menyajikan data itu ada berbagai macam caranya. Di antaranya, salah satunya adalah penyajian data dalam bentuk diagram gambar, atau nama lainnya adalah piktogram. Penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram adalah penyajian data menggunakan tabel atau kolom yang berisikan gambar-gambar terkait data yang ada atau yang tersedia. Gambar-gambar tersebut mewakili nilai atau angka dari datanya. Sekarang kalian paham ya pengertian dari penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Sekarang kita mencoba ya menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Dan juga kita akan mencoba menyelesaikan masalah terkait penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Kalian perhatikan ini. Di sini ada sebuah contoh permasalahan terkait penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Berikut data jumlah siswa di SD Nusantara 1. Kelas 1 sebanyak 15 siswa, kelas 2 sebanyak 20 siswa, kelas 3 sebanyak 20 siswa, kelas 4 sebanyak 25 siswa, kelas 5 sebanyak 30 siswa, dan kelas 6 sebanyak 25 siswa. Selanjutnya, ada beberapa permasalahan yang harus kalian selesaikan. Di antaranya berikut ini. Yang A, sajikanlah data tersebut dalam bentuk diagram gambar atau piktogram ya. Di sini ada keterangannya. Keterangannya adalah satu gambar mewakili 5 siswa. Keterangan ini sangat penting ya. Lalu, yang B, kelas berapa yang jumlah siswanya paling banyak? C, kelas berapa yang jumlah siswanya paling sedikit? D, kelas berapa saja yang jumlah siswanya 20? E.
kelas berapa saja yang jumlah siswanya 25? F. Berapa selisih banyaknya siswa kelas 5 dan siswa kelas 6? G. Berapa jumlah siswa kelas 1 dan kelas 2? H. Berapa jumlah semua siswa SD Nusantara 1? Bagaimana cara menyelesaikan semua permasalahan ini? Kalian perhatikan dengan baik ya. Mari kita jawab satu persatu. Yang A, penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Apa yang harus kita lakukan dahulu? Yang pertama, kita bisa menulis judul dari diagram gambarnya. Di sini datanya adalah mengenai jumlah siswa di SD Nusantara 1 ya. Maka kita bisa menulis judulnya adalah data jumlah siswa SD Nusantara 1. Selanjutnya, masih ingat ya pengertian dari penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram, yaitu penyajian data menggunakan tabel ya, yang isinya berupa gambar-gambar yang mewakili nilai atau angka datanya. Maka langkah selanjutnya kita gambar dahulu tabelnya atau kita buat tabelnya. Seperti ini ya. Jadi kolom yang pertama adalah berisi mengenai kelas. Lalu kolom yang kedua berisi mengenai jumlah siswa. Ini untuk memudahkan kalian membuat diagram gambarnya nanti. Lalu kolom yang terakhir diagram gambarnya atau gambar-gambar yang akan kalian masukkan nanti. Selanjutnya, setelah selesai membuat tabelnya, kita lanjutkan menulis data-datanya. Kita urutkan ya dari kelas 1 terlebih dahulu. Kita lihat di sini. Data kelas 1 sebanyak 15 siswa. Maka kita tulis kelas 1 jumlah siswanya ada 15. Kita tulis ya 15. Selanjutnya, setelah kelas 1 adalah kelas 2. Sebanyak 20 siswa. Maka kita tulis kelas 2 jumlah siswanya ada 20 siswa. Selanjutnya, kelas 3. Kelas 3 sebanyak 20 siswa. Kita tulis kelas 3 jumlah siswanya 20 siswa. Setelah kelas 3 adalah kelas 4. Kelas 4 sebanyak 25 siswa. Kita tulis juga kelas 4 jumlah siswanya 25 siswa seperti ini. Setelah itu lanjut ke kelas 5. Kelas 5 sebanyak 30 siswa. Maka kita tulis kelas 5 jumlah siswanya 30. Lalu data yang terakhir adalah data kelas 6 sebanyak 25 siswa. Kita tulis ya kelas 6 jumlah siswanya 25. Setelah menulis semua datanya seperti ini, maka langkah selanjutnya kita bisa membuat diagram gambarnya atau piktogramnya. Caranya bagaimana? Nah, tadi dalam soal yang A ada keterangannya. Keterangannya yaitu satu gambar mewakili 5 siswa. Maka ini harus kita tulis ya di bawah tabelnya. Untuk keterangan dan juga memudahkan kalian dalam membuat piktogram atau diagram gambar, kita tulis keterangannya setiap satu gambar. Ini simbol gambarnya ya, gambar orang ya. Satu gambar orang seperti ini mewakili 5 siswa. Maka nanti kita bisa membuat diagram gambarnya sebanyak berapa gambar per data. Kita mulai dulu
dari data kelas 1. Kelas 1 ada 15 siswa, maka kita bisa menentukan ada berapa gambar. 15 tinggal kita bagikan dengan 5 siswa, maka hasilnya 3 kan? Maka kita hanya memerlukan 3 gambar di situ. 3 gambar orangnya ya. Kita gambar di sini. 1, 2, 3. Ada 3 gambar orang di sini. Yang satu gambarnya mewakili 5 siswa. Kita buktikan ya. Kita coba hitung. Satu gambar 5 siswa kan? 5 ditambah 5, 10. 10 ditambah 5 siswa lagi sama dengan 15 siswa kan? Jadi betul, jumlahnya sama, 15 siswa. Kita lanjutkan data yang kelas 2. Kelas 2 di sini ada 20 siswa. Maka 20 siswa dibagi 5 siswa mendapatkan berapa gambar? Ya, betul sekali, 4 gambar. Maka kita tinggal tulis. Diagram gambarnya untuk 20 siswa adalah 4 simbol atau gambar orang seperti ini. Kelas 3 ada 20 siswa, maka sama ya, ada 4 gambar. Lalu kelas 4. Kelas 4 di sini ada 25 siswa. Maka 25 kita bagi 5 siswa. Hasilnya ada 5 gambar. Maka kita gambar sebanyak 5 gambar orang seperti ini. Kita lanjutkan kelas 5. Kelas 5 ada 30 siswa. 30 dibagi 5, 6. Maka ada 6 gambar yang harus kita gambar di sini. Seperti ini ya. Dan yang terakhir, kelas 6 ada 25 siswa. Sama seperti kelas 4 tadi ya, yaitu berupa 5 gambar orang seperti ini. Nah, sekarang piktogrammu atau diagram gambarnya sudah selesai dibuat. Bagaimana? Mudah ya? Kalian tinggal ikuti langkah-langkahnya. Setelah kita selesai menyelesaikan permasalahan yang A, kita lanjut permasalahan B. Di sini ditanyakan kelas berapa yang jumlah siswanya paling banyak. Nah, kita tinggal lihat tabel yang tadi sudah kita buat. Kalau kita lihat di sini, jumlah siswa atau angka yang terbanyak adalah 30. 30 ini adalah kelas 5 ya. Maka kelas yang jumlah siswanya paling banyak adalah kelas 5. Kita lanjutkan yang C. Kelas yang jumlah siswanya paling sedikit. Kita lihat lagi. Di sini yang paling sedikit ada 15 siswa. Maka kelas 1 ya jawabannya yang C ya. Kita lanjutkan yang D. Yang D ini ditanyakan kelas yang jumlah siswanya 20. Maka kita lihat tabelnya. Ada kelas berapa saja yang jumlah siswanya 20? Ternyata kelas 2 dan kelas 3. Maka kita tulis jawabannya kelas 2 dan kelas 3. Kita lanjutkan permasalahan E. Kelas yang jumlah siswanya 25. Maka kita tinggal cari saja mana saja yang 25 jumlah siswanya. Ternyata kelas 4 dan juga kelas 6. Maka kita tinggal tulis kelas 4 dan kelas 6 seperti ini. Lanjut permasalahan yang F. Selisih banyaknya siswa kelas 5 dengan kelas 6. Karena ditanyakan selisih, maka ditanyakan jaraknya ya, pengurangannya. Di sini kelas 5 ada 30 siswa dan kelas 6 di situ ada 25 siswa. Maka tinggal kita kurangkan saja, yaitu menjadi 30 siswa dikurangi 25 siswa. Berapa hasilnya? Kalau kita kurangkan, tepat sekali. Hasilnya adalah 5 siswa. Berarti ini jawaban yang F. Lanjut yang G. Jumlah siswa kelas 1 dan kelas 2. Kita lihat di sini.
kelas 1 ada 15 siswa, kelas 2 ada 20 siswa. Karena ditanyakan jumlah, maka tinggal kita tambah saja, yaitu 15 siswa ditambah 20 siswa. Berapa hasilnya? Tepat sekali, hasilnya adalah 35 siswa. Sekarang kita tinggal ke permasalahan yang terakhir, yaitu jumlah siswa semua siswa SD Nusantara 1. Karena ditanyakan semua siswa, berarti kita tambahkan ya dari kelas 1 sampai kelas 6. Maka jadi seperti ini. 15 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 30 ditambah 25. Sekarang kita coba hitung satu-satu ya. Kita mulai dari 15 ditambah 20. Berapa? 15 ditambah 20? Ya, tepat sekali. 35 ya. 35 kita tambahkan lagi 20. Berapa? Ya, 55. Tepat sekali ya. Selanjutnya kita tambahkan lagi ya. 55 kita tambahkan lagi dengan 25 seperti ini. Berapa hasilnya? Ya, tepat sekali. Hasilnya adalah 80. Selanjutnya 80 kita tambahkan 30. Berapa hasilnya? Ya, 110. Terakhir 110 kita tambahkan 25. Ketemu hasil akhirnya berapa? Tepat sekali, yaitu 135 siswa. Maka ketemu ya, jumlah semua siswa SD Nusantara 1 ada 135 siswa. Bagaimana? Kita sudah menyelesaikan semua permasalahan, termasuk cara menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Mudah kan? Kalian harus semangat ya. Kalian pasti bisa. Kalian harus semangat dan selalu jaga kesehatan dimanapun berada. Kalian harus yakin kesuksesan akan selalu mengiringi kalian. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.